Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel Rumah Uli 84. Saat ini, kita akan melakukan perjalanan spiritual yang sangat istimewa, yaitu menyelami makna dari ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah. Dari ayat 1 hingga ayat ke-7, Al-Baqarah itu surah terpanjang dalam Al-Quran. Kitabnya umat Islam, dan pembukaannya menyimpan pesan-pesan yang luar biasa fundamental bagi seorang mukmin. Mari kita bersama-sama merenungkan setiap kata dan hikmah di dalamnya. Ayat pertama diawali dengan huruf-huruf misterius. Alif, Lam, Mim. Para ulama tafsir menjelaskan, huruf-huruf ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inilah kitabku, yang tersusun dari huruf-huruf yang kalian kenal, Alif, Lam, Mim, dan huruf lainnya. Namun, kalian tidak akan pernah bisa membuat yang serupa dengannya." Ini adalah tantangan abadi yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan buatan manusia. Lalu ayat kedua menegaskan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Subhanallah, sejak awal, Al-Quran memposisikan dirinya sebagai sumber kebenaran yang absolut, tanpa celah, dan tanpa keraguan sedikit pun. Ia adalah cahaya dan petunjuk. Namun, petunjuk ini tidak untuk semua orang secara otomatis. Ia secara spesifik ditujukan bagi mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Ini berarti, untuk bisa mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran, hati kita harus memiliki benih takwa terlebih dahulu, yaitu rasa takut dan tunduk kepada Allah. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ayat 3, 4, dan 5 menjelaskannya secara rinci. Pertama, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib adalah pondasi. Meyakini sepenuh hati keberadaan entitas atau perkara yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera dan akal manusia, namun diberitakan kebenarannya melalui wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, surga neraka, dan takdir. Kita percaya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberitakannya. Ini membedakan seorang mukmin dari mereka yang hanya percaya pada apa yang bisa dilihat dan diraba. Ciri kedua adalah mendirikan sholat, di mana tidak hanya gerakan sholatnya, melainkan tepat waktunya dalam mengerjakannya. Baca-bacaan di setiap gerakan sholat, syarat, dan rukun sholat yang dikerjakan sesuai dengan ketetapan yang ada dalam Al-Quran. Sholat adalah tiang agama, dan bukti nyata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini adalah dimensi sosial dari ketakwaan, di mana kombinasi keimanan dan hati yang penuh kepedulian. Seorang mutakin menyadari bahwa harta yang ia miliki adalah anugerah dari Allah, dan di dalamnya ada hak orang lain. Harus diketahui segala rezeki yang didapat pasti ada kontribusi orang lain. Seperti Rasulullah memberikan berbagai contoh kebaikan dalam hal kepedulian. Bila kita memiliki kelebihan rezeki, sedekahkan. Ia tidak kikir, melainkan gemar berbagi, baik dalam bentuk zakat, sedekah, maupun infak. Ciri keempat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Seorang yang bertakwa mengimani seluruh wahyu Allah tanpa terkecuali. Ia percaya pada Al-Quran sebagai kitab penyempurna, dan juga membenarkan keberadaan kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur dalam bentuk aslinya. Dan ciri kelima yang paling penting adalah, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Keyakinan pada hari akhir adalah kompas moral kita. Ketika kita yakin ada hari pembalasan, ada hisab, ada surga dan neraka, maka seluruh tindakan kita di dunia ini akan lebih terarah dan penuh perhitungan. Hasil dari kelima ciri ini apa? Ayat kelima menjawabnya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Inilah janji Allah. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi adalah orang-orang yang berada di atas cahaya petunjuk Allah, dan mereka adalah pemenang sejati. Mereka mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu ridha Allah dan surganya, serta selamat dari apa yang mereka takuti, yaitu murka Allah dan nerakanya. Setelah menjelaskan golongan orang-orang beriman yang beruntung, ayat ke-6 dan ke-7 beralih menggambarkan kebalikannya, yaitu orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ini adalah gambaran orang-orang yang hatinya telah tertutup rapat dari kebenaran karena kesombongan dan penolakan mereka. Peringatan apapun tidak akan lagi berguna bagi mereka, bukan karena Allah tidak adil,
tapi karena mereka sendiri yang memilih jalan kekufuran. Mengapa bisa demikian? Ayat ke-7 menjelaskan, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Ketika kebenaran datang berulang kali namun terus-menerus ditolak dan didustakan, Allah pun mencabut kemampuan mereka untuk menerima hidayah. Hati mereka terkunci keras bagai kotak yang terbuat dari baja yang dikunci rapat. Telinga mereka tuli dari nasihat, dan mata mereka buta dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan bagi mereka, balasan yang setimpal adalah siksa yang amat berat. Sahabat sekalian, dari 7 ayat pembuka ini, kita bisa melihat betapa Al-Quran langsung membagi manusia menjadi 2 golongan. Golongan yang menerima petunjuk dan beruntung, serta golongan yang menolak dan celaka. Semoga kita semua, dengan rahmat Allah, digolongkan sebagai orang-orang bertakwa yang senantiasa mendapatkan petunjuknya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.